Baitul Maqdis tahun 16 Hijriah ada perbedaan pendapat. Tahun 15 ya. Sa'if bin Umar ahli sejarah mengatakan tahun 15 pertama kali Umar bin Khattab masuk Baitul Maqdis. Nah, tuh. Sedangkan pendapat masyhur tahun 16 Hijriah. Ini yang benar. Ketika ada perang Ajnadain. Ajnadain itu perang yang dipimpin oleh Amr bin As melawan pasukan Romawi. Aslinya Amr mau ke Ilya. Ilya itu daerah Baitul Maqdis, Palestina. Jadi Ajnadain juga di Palestina, seperti Ajnadain, Ramallah, itu di Palestina semua. Ini Amr bin As sama pasukan mau ke Ilya. Ternyata di tengah jalan ada pasukan besar, pasukan Romawi. Akhirnya Amr bin As membagi pasukan. Ada yang ke Ilya, ada yang ke daerah lain. Dan Amr menghadapi pasukan di daerah Ajnadain itu, yang dipimpin oleh panglima perang Artobun. Siapa? Artobun, panglima perang Romawi di Ajnadain. Ya. Pertama datang Amr bin As ke kerajaan, ke istananya Artobun. Amr mau dibunuh, tapi Amr mengatakan, saya orang biasa. Bagaimana kalau besok saya bawa 10 orang panglima Islam di bawah kekuasaannya Umar bin Khattab, biar mendengar jawaban dari paduka panglima Artobun. Artobun berpikir, wah, daripada dina kieu mateni siji, mending kok esok mateni 10. Akhirnya Amr bin As bisa lari dari pembunuhan, besoknya ngirim pasukan langsung perang. Kata Artobun, aku ditipu oleh Amr bin As. Dan Artobun gak tahu itu Amr, karena Amr ngakunya saya hanyalah orang biasa. Dan berkata Artobun, dia Amr bin As adalah orang paling cerdas, cerdik Arab. Masya Allah. Nah itu. Nah, sampai berkata Umar bin Khattab ketika akan adanya dialog antara Artobun dengan Amr bin As itu, berkata Umar bin Khattab akan berdialog berbantah-bantahan Artobun Romawi dan Artobun Arab. Nah itu. Karena Artobun itu juga ahli diplomasi, ahli dialog juga. Terkenal Artobun itu. Ternyata Artobun Romawi ahli diplomasinya, dan juga Artobun Arab yaitu Amr bin As, dialog yang menang Amr bin As. Dan mengirim suratlah akhirnya Artobun kepada Amr sebelum diperangi. Dan Amr mengirim utusan untuk mengetahui apa isi yang dibicarakan, karena Amr nggak bisa bahasa Romawi, ya kan? Setelah itu diketahui, kata Amr, aku akan membebaskan Baitul Maqdis, kata Amr bin As. Ini ada di kitab Tahdhib Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, dan juga Nuqbah min Tarikh Syekh Utsman Al-Khamis. Nah, itu ada juga dibahas di situ. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Berkata Artobun ketika melihat suratnya Amr bahwa Amr mau masuk Baitul Maqdis, Artobun mengatakan, bukanlah kalian yang akan masuk Baitul Maqdis. Yang akan masuk Baitul Maqdis adalah orang yang namanya 3 huruf.
Kalau Amr kan 4. Ain, mim, ro, wa, wawu, amrun, amrin, ya kan Amr. Ternyata Amr tahu orangnya adalah Umar bin Khattab. Amr mengirim surat kepada Umar, ya Khalifah, urusan Baitul Maqdis bukanlah saya orangnya, tapi hendaklah engkau datang ke Baitul Maqdis. Suratnya Amr bin As. Di tempat lain, setelah Abu Ubaidah ibn Jarrah itu bisa menduduki Damaskus, Syria, dekat Palestina, maka Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu mendatangi Ilya. Ya, dan kekuasaan di Damaskus, Syria digantikan kepada Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Ini kisah Baitul Maqdis. Ya. Di kitab tersebut yang saya baca, Ibnu Katsir dan Syekh Utsman Al-Khamis. Nah, kemudian kalahlah Ilya dekat Baitul Maqdis. Di situ rakyat Ilya akan mau menerima kekalahan seandainya yang datang Umar. Karena Ilya itu dikepung oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah yang pengepungan itu lama dan tidak mau mengalah orang-orang Yahudi Ilya, orang-orang Romawi Ilya itu. Dulu Baitul Maqdis dikuasai Nasrani. Oleh siapa yang menguasai? Nasrani. Kemudian Umar disurati Abu Ubaidah. Jadi Umar disurati Amr bin As, disurati Abu Ubaidah bin Jarrah. Akhirnya Umar datang naik kuda menuju Baitul Maqdis. Sebelum sampai ke Baitul Maqdis atau Ilya ini, Umar bertemu dengan panglima-panglima besar Islam yang ada di sekitar Syam. Yang pertama kali menemuinya adalah Yazid bin Abi Sufyan. Yazid bin Abi Sufyan menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, baru kemudian Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kemudian Surahbil bin Hasanah dan sahabat-sahabat dan Khalid ibn Walid dan Muawiyah bin Abi Sufyan bertemu dengan Umar. Akhirnya Umar masuk ke Baitul Maqdis. Setelah itu mengadakan perjanjian dengan penduduk Ilya atau Baitul Maqdis. Terjadilah perundingan. Umar minta supaya orang Romawi yang ada di Baitul Maqdis tidak lebih dari 3 hari keluar dari Baitul Maqdis, pergisan sejauh-jauhnya. Kemudian Umar mengambil jizyah, menetapkan jizyah itu pajak pribadi untuk orang-orang Nasrani yang ada di Palestina di Baitul Maqdis. Mereka aman pada kekuasaan Islam, tidak boleh dicelakai, tetapi mereka harus bayar jizyah. Dan akhirnya sepakat. Disitulah umat Islam bisa menguasai Baitul Maqdis. Ditulislah perjanjian tersebut. Yang nulis perjanjian Muawiyah bin Abi Sufyan. Hadir pula Amr bin As dari Ajnadain yang telah membuat Artobun kalah. Artobun kalah, lari ke Ilya. Ke Ilya juga kalah, lari ke Mesir. Ke Mesir akhirnya ditangkap, dibunuh di Mesir. Itu Panglima Artobun, Panglima Romawi. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, kemudian ya,
Umar bin Khattab masuk pintu Baitul Maqdis. Masya Allah. Ketika Umar berjalan menuju Baitul Maqdis, disebutkan dalam tarikh di dua kitab yang saya baca, Umar bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Masya Allah. Umar masuk Baitul Maqdis dari pintu yang dulu Nabi masuk di pintu tersebut. Kemudian Umar sholat di mihrab Nabi Dawud. Di mihrab siapa? Nabi Dawud sholat. Pagi harinya subuh, Umar mengumpulkan kaum muslimin yang di Baitul Maqdis yang di Palestina sholat subuh dengan membaca yang pertama surat Shad. Surat apa? Shad di rakaat pertama salat subuh. Umar mengimami salat Shad. Surat Shad. Di rakaat kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca surat Bani Israil. Kemudian bertanya, di mana Sakhra, di mana batu pijakan Nabi ketika Nabi diangkat ke Sidratil Muntaha, dimi'rajkan oleh Allah. Maka berkata sahabat yang namanya Ka'ab al-Ahbar, Sakhra itu ada dari Wadi Jahannam kira-kira berapa depak? Coba hitung. Hanya dihitung berapa depak, kemudian dibersihkan, Sakhra pun diketemukan. Batu Nabi yang Nabi ke atas di situ pijakannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Ini awal mula di zaman Umar bin Khattab Islam menguasai Baitul Maqdis. Pada saatnya kelak Baitul Maqdis dikuasai oleh non-muslim lagi. Terjadilah perang salib. Perang apa? Salib. Muncullah seorang pahlawan yang namanya Salahuddin al-Ayyubi. Dan Salahuddin al-Ayyubi ini benci dengan kesyirikan, dengan kemaksiatan, penindasan, rajin sholatnya, rajin ibadahnya, menguatkan tauhid orang-orang yang bersama Salahuddin al-Ayyubi. Akhirnya Salahuddin al-Ayyubi bisa masuk ke Baitul Maqdis. Masya Allah. Ketika Islam menguasai, aman, tentram, damai, nyaman. Insya Allah. Betul? Indonesia Islam mayoritas? Aman? Aman enggak? Orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, orang apapun di Indonesia aman kalau Islam yang berkuasa seperti di Indonesia kita ini. Alhamdulillah. Itu kisah Baitul Maqdis. Maka sekarang kita juga masih punya Baitul Maqdis di Palestina. Di Masjidil Aqsa. Apa? Ada di dalamnya Masjidil Aqsa. Nah, dan Masjidil Aqsa itu bukan yang berwarna kuning, terus masjidnya biru, temboknya bukan. Itu namanya Dome of the Rock. Masjid batu, ya kan? Sedangkan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu yang berwarna putih kekrem-kreman. Itulah Masjidil Aqsa. Deket-deketan sehingga jauh-jauhan amat.
Kenapa di Masjidil Aqsa atau di sekitar Baitul Maqdis ini orang Israel tidak menghancurkan? Karena di situ tempat ibadahnya mereka juga. Dan juga tempat ibadahnya kaum muslimin, orang Nasrani, juga orang Yahudi. Makanya Baitul Maqdis itu nggak diapa-apain sama orang Yahudi. Karena mereka juga di situ ada tembok ratapan dan sebagainya, ya kan? Itu. Ya. Dan ada yang namanya Bethlehem. Bethlehem itu Baitul Laham. Itu yang mendirikan Bethlehem itu adalah Ratu Konstantin. Siapa? Ratu Konstantin membuat Bethlehem. Untuk ibadah orang Nasrani itu Bethlehem. Di situ adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, namanya Bethlehem. Itu yang buat itu Ratu Konstantin dari Spanyol.